Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Nurul Fadia dengan NIM 2110363. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi Composite Performance Index dalam evaluasi kinerja pegawai negeri sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika. Latar belakangnya, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu tujuan utama reformasi birokrasi di Indonesia. Di era digital saat ini, instansi pemerintah termasuk Dinas Informasi dan Komunikasi atau Diskominfo memegang peranan yang sangat penting, khususnya di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Perlu peningkatan kinerja pegawai negeri sipil agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Masalah yang pertama ada resistensi terhadap perubahan, kualitas daya yang dihimpun, keterbatasan indikator yang digunakan, kurangnya dukungan material, persepsi negatif terhadap evaluasi, dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. Lalu di sini ada batasan masalah. Ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada PNS di Diskominfo, indikator kinerja, waktu penelitian, dan metode pengumpulan data. Lalu yang keempat ada tujuannya, menganalisis bagaimana CPI untuk mengevaluasi kinerja aparatur di Diskominfo Kabupaten Bandung. Lalu ada dampak CPI terhadap kinerja PNS. Evaluasi dampak pemberlakuan CPI terhadap peningkatan kinerja PNS, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Lalu ada mengetahui bagaimana CPI dalam meningkatkan akuntabilitas. Lalu di sini ada kegunaan penelitian bagi pemerintah daerah, bagi masyarakat, dan juga bagi peneliti. Di sini saya memakai metode wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan karyawan dan manajer untuk mempelajari pengalaman mereka dan menerapkan CPI. Lalu ada observasi. Peneliti mengamati langsung proses penilaian kinerja yang sedang berjalan di Diskominfo. Lalu ada pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan data dari karyawan yang ada di Diskominfo. Lalu ada studi literatur untuk mengkaji teori-teori dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan evaluasi kinerja pegawai negeri sipil. Lalu di sini ada objek dan waktu penelitian. Objek penelitian ini dilakukan di Diskominfo Kabupaten Bandung, dan waktunya penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan. Di sini ada landasan teori. Pengertian Composite Performance Index atau CPI adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai indikator kinerja. CPI dapat membantu organisasi dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai dengan cara yang lebih objektif. Lalu di sini ada landasan teori. Evaluasi kinerja PNS merupakan proses sistematis untuk menilai kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi kinerja yang baik dapat meningkatkan motivasi pegawai dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu dalam pengembangan profesional. Di sini ada sejarah Diskominfo. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Bandung dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan komunikasi serta informasi di daerah. Diskominfo berperan penting dalam mendukung transparansi, partisipasi masyarakat, dan penyebaran informasi yang akurat. Visi misinya menjadi lembaga yang profesional dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bandung yang berdaya saing dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat. Mengembangkan infrastruktur komunikasi dan informatika yang memadai untuk mendukung pelayanan publik. Perancangan dan implementasi. Alternatif yang dilakukan
dengan pengumpulan data dengan beberapa data. Lalu ada keluaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah alternatif yang memiliki nilai tertinggi. Di sini ada perhitungannya, ada identifikasi kriteria bobot dan tren. Di C1, kehadiran kerja, tren positif 40%. Di C2, produktivitas kerja, tren positif 25%. Di C3, kesalahan kerja, tren negatif 20%. C4, jumlah keluhan dari masyarakat, tren negatif 15%. Menentukan rentan nilai dan konversi nilai. Yang pertama dari kehadiran kerja, nilai kriteria dan konversi nilai sebagai berikut. Produktivitas kerja, kesalahan kerja, jumlah keluhan dari masyarakat. Lalu di sini ada konversi nilai untuk setiap alternatif. Saya mengambil beberapa nama. Ada Muhammad Raihan, Fitri Ayu, Hendra Kurniawan, dan Titin Kumalasari. Di sini mereka bekerja dalam 5 hari, 4 hari, 1 hari, dan 4 hari dalam seminggu. Mereka melaksanakan tugasnya. Muhammad Raihan dengan 8 tugas, Fitri Ayu dengan 10 tugas, Hendra dengan 5 tugas, dan Titin dengan 9 tugas. Lalu di sini ada nilai minimalnya, ada 1, 2, 1, 3. Lalu di sini ada transformasi nilai tren negatif dan positif. Sebagai berikut, ada 400, 300, 100, 300, produktivitas kerjanya ada 150, 200, 100, dan 200. Dan ini hasil nilai tren positif dan tren negatif. Muhammad Raihan mendapat 400, C2-nya 150, C3-nya 35,33, C4-nya 100. Untuk Fitri Ayu mendapat 300, 200, 100, 75. Hendra Kurniawan mendapat 100, 100, 25, dan 100. Titin Kumalasari mendapat 300, 200, 50, dan 75. Menghitung nilai indeks alternatif nilai hasil perkalian. Di sini ada nilai indeks alternatif yang mendapat Muhammad Raihan C1 160, C2 60, C3 13,33, C4 40. Fitri Ayu mendapat 75, 50, 25, 18,75. Hendra Kurniawan mendapat 20, 20, 5, 20. Titin Kumalasari mendapat 45, 30, 7,5, 11,25. Di sini menghitung nilai indeks gabungan, yang berarti hasil dari keseluruhan nilai tersebut. Muhammad Raihan mendapat 273,33, Fitri Ayu mendapat nilai 168,75, Hendra mendapat 65, dan Titin mendapat 93,75. Yang berarti di sini ranking tertingginya adalah Muhammad Raihan, yang kedua ada Fitri Ayu, yang ketiga ada Titin, yang keempat ada Hendra Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.